Selamat pagi, kami dari kelompok 8 pengantar rekayasa dan desain ingin merepresentasikan tugas besar kami. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 8. Pertama adalah permasalahan apa yang kami dapati di sini. Kami memilih permasalahan di bidang kelautan. Akar permasalahan dari permasalahan yang diberikan ada dua, yakni energi gelombang pantai yang besar serta penurunan volume pasir di dataran, sehingga dibutuhkan bangunan atau sesuatu yang dapat menahan, yang dapat mengatasi akar permasalahan tersebut. Lokasi yang mengalami permasalahan abrasi berada di Pantai Sayung, Kabupaten Demak. Berikut adalah konsep perancangan yang akan dipilih. Yang pertama adalah groin. Groin dibuat seri dan tegak lurus yang berfungsi untuk memperkecil energi gelombang dan kemunduran pasir. Yang kedua adalah breakwater. Breakwater adalah struktur pelindung pantai yang berfungsi untuk menyerap dan memantulkan gelombang yang akan datang. Seawall berfungsi sebagai dinding pelindung pantai terhadap abrasi dengan mengalihkan atau menghilangkan energi gelombang. Sementara itu, jetty dapat melindungi pesisir pantai dengan menyerap energi gelombang yang menghantamnya. Beach nourishment dibangun dengan cara mengisi atau mensuplai sejumlah sedimen pasir berkualitas baik yang bertujuan untuk mempertahankan volume pasir. Selanjutnya terdapat metodologi desain. Metodologi desain ini diawali dengan pemilihan permasalahan infrastruktur dan diakhiri dengan rancangan anggaran biaya. Untuk mempersingkat waktu, audiens dapat membaca metodologi desain ini sendiri. Maka kriteria desain yang dibutuhkan bangunan pelindung pantai dapat menahan abrasi, dibangun daerah tanpa mangrove, berjangka panjang dan tidak butuh biaya yang besar, dapat melindungi daerah pesisir pantai dari gelombang yang tinggi, melindungi dataran dari ombak yang besar, dan juga menjadi penghubung daerah dataran dan juga daerah tengah laut, serta memiliki estetika yang tinggi. Selanjutnya adalah aspek analisis solusi alternatif. Hal ini digunakan untuk penilaian solusi alternatif bangunan pantai. Aspek yang digunakan adalah aspek teknis. Bangunan diharapkan dapat menyesuaikan jenis pasir dan proses pembangunan mudah. Aspek sosial, bangunan diharapkan untuk tidak mengganggu sumber mata pencaharian masyarakat, yaitu perikanan dan pertambakan. Kemudian dari sisi aspek ekonomi, diharapkan bangunan tidak membutuhkan biaya yang besar. Kemudian dari aspek ketahanan, bangunan diharapkan untuk dapat melindungi dataran dari ombak yang besar. Kemudian dari aspek lingkungan, bangunan diharapkan untuk tidak merusak ekosistem di pesisir pantai dan tidak dibangun pada daerah mangrove. Kemudian dari aspek estetika, bangunan diharapkan untuk memiliki segi estetika yang tinggi atau terlihat indah. Kemudian ini tabel penilaian yang kami lakukan berdasarkan dari aspek-aspek tadi, dan breakwater memiliki nilai yang paling tinggi sehingga kami menggunakan bangunan breakwater. Maka yang kami pilih adalah breakwater dengan tipe sisi miring, dengan berbagai keuntungan dan kerugian. Inilah rancangan desain yang kami buat dengan sumber dari TU Delft oleh Messi dan juga Jurnal Teknik Sipil oleh Hakim dan kawan-kawan. Setelah tahapan tersebut, kami melakukan analisis referensi material untuk setiap subbagian dari breakwater. Kami memilih setiap alternatif bahan dengan total nilai terbesar. Pertama adalah bagian upright section. Untuk subbagian konkret superstructure, kami memilih bahan beton karena strukturnya yang kuat dan mudah dibentuk. Kemudian bagian rubble foundation dengan sebagian core menggunakan bahan kuariran karena menjaga kestabilan. Subbagian second filter layer dan filter layer dengan bahan batu kerikil kecil dan besar karena ukurannya menghasilkan transisi. Subbagian toe dengan bahan blok beton karena kuat. Selanjutnya bagian rubble foundation dengan sebagian backfilling sand dengan bahan pasir yang sesuai dengan jenis pasir pantai karena tidak merusak ekosistem dan habitat. Kemudian bagian armor unit dengan sebagian armor layer dengan bahan tetrapod karena kuat dan estetik.
Selanjutnya terdapat spesifika alat. Yang pertama ada floating crane yang berfungsi untuk memindahkan dan menempatkan material penyusun breakwater sisi miring. Selanjutnya terdapat tugboat yang berfungsi untuk memindahkan floating crane dari satu tempat ke tempat lain. Terakhir, ada hopper barge yang digunakan untuk pemindahan dan dumping material ke dalam laut, terutama untuk dumping bagian core dari breakwater sisi miring. Selanjutnya terdapat perkiraan biaya. Rancangan ini dibutuhkan untuk pembangunan breakwater sisi miring dengan panjang 1 km, lebar 20 meter, dan ketinggian 5,6 meter. Dan RAB ini tidak mencakup pembayaran pajak dan gaji teknisi. Total perkiraan biaya yang diperoleh adalah 37.300.000.000 dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya mekanisme penggunaan. Breakwater ini intinya didesain demikian agar tidak terjadi pendangkalan. Sebagian dari breakwater ini akan saling mendukung satu sama lain. Sebagian energi gelombang akan dipantulkan, sebagian diteruskan, dan sebagian dihancurkan melalui pecahnya gelombang. Berikut adalah tampak-tampak dari breakwater. Sekian presentasi dari kelompok 8. Berikutnya kami akan menampilkan animasi dari rancangan desain kami. Kami, kelompok 8 K26 PRD FTSL, memilih permasalahan abrasi kawasan Pantai Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selama kurun 9 tahun terakhir, kemunduran garis Pantai Sayung mencapai 5 km. Hal ini berdampak negatif berupa meningkatnya kecemasan masyarakat, penurunan pendapatan masyarakat akibat berkurangnya lahan, dan penurunan jumlah wisatawan pantai. Akar permasalahan ini terletak pada energi gelombang pantai yang besar dan penurunan volume pasir di dataran. Oleh karena itu, dibutuhkan struktur pantai yang dapat mengatasi kedua hal tersebut. Berdasarkan analisis dan kajian yang telah dilakukan, kami memilih breakwater sisi miring sebagai solusi permasalahan pantai ini. Breakwater ini terletak di depan makam Syekh Muzakir dengan panjang 1 km, lebar 20 meter, dan tinggi 5,6 meter. Breakwater sisi miring merupakan rancangan yang dikemukakan oleh kelompok 8 K26 PRD untuk menyelesaikan masalah abrasi di Pantai Sayung, Kabupaten Demak. Breakwater sisi miring kami terdiri atas beberapa bagian berikut. Pertama, backfilling sand yang terbuat dari pasir, kemudian tow yang terbuat dari blok beton, core yang terbuat dari quarry run, second filter layer yang terbuat dari batu kerikil kecil, kemudian filter layer yang terbuat dari batu kerikil besar. Lalu, di atas bagian tersebut terdapat armor layer yang terbuat dari bahan tetrapod. Kemudian, sebagai tambahan, pada bagian atas breakwater terdapat concrete superstructure dengan bahan beton. Alat pembangun breakwater ini berupa floating equipment yang terdiri atas floating crane dan tugboat serta hopper barge. Berikut ini merupakan fungsi dari tiap elemen breakwater kami. Backfilling sand sebagai dasar struktur, tow sebagai penopang struktur, core sebagai penopang elemen lainnya, filter layer sebagai pelindung core dari penghanyutan dengan bantuan second filter layer, armor layer sebagai pemecah energi gelombang, concrete superstructure sebagai unsur estetika dan pengurang limpasan gelombang. Berikut ini merupakan simulasi kondisi breakwater ketika terkena gelombang laut di Pantai Sayung.